Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan sore hari ini di hari Selasa 16 Desember 2025, lagi-lagi kami menyambangi kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Kita mau menggali terus seperti apa program-program yang sudah berjalan dengan kesibukan narasumber saya pada sore hari ini menyempatkan waktu untuk menyampaikan ke publik apa saja program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, yaitu kami ambil tema mengintip program apa saja sudah berjalan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, tentunya dengan kanda saya Bapak Dr. Nasir, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Selamat sore Pak Kadis. Sore Bang. Aduh sibuk Ya. Pak Kadis. Oke, karena waktu berjalan terus Pak Kadis, aku izin nih karena kami dapat informasi Pak Kadis menyambangi salah satu dampak bencana yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Banda Aceh. Boleh nih Pak, secara singkat perjalanan Bapak ke tempat bencana alam yang ada di Aceh, Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Kami memang baru pulang. Perintah Pak Gub, ya. Kami kebetulan kebagian di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Saya mendampingi Pak Sekda Provinsi Banten yang ditugaskan memang untuk membawa bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Aceh. Kita tahu bahwa ada 18 kabupaten kota yang memang berdampak terhadap banjir yang terjadi di Sumatera, khususnya di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, tentu bantuan itu kita sudah sampaikan langsung. Kebetulan kita hari Jumat ketemu dengan Pemprov Nanggro Aceh Darussalam karena Pak Gubernur Pak Mualim dengan Pak Sekdanya sedang mendampingi Bapak Presiden. Jadi kita disambut oleh Bapak Asisten 2 Pak Zulkifli, kemudian Kepala BPPD, Kepala PLT, Kadis Pendidikan, tentu beberapa staf yang lain. Kami melakukan silaturahmi, kemudian menyampaikan bantuan masyarakat dan pemerintah Provinsi Banten untuk saudara kita yang berdampak di banjir di Aceh. Kemudian kami juga langsung karena hari Jumat melihat secara langsung dampak yang terjadi pasca bencana di Kabupaten Pidijaya, ya lebih kurang ada 2,5 jam dari Banda Aceh. Tentu sangat prihatin ikut berlangsung kawah terhadap kegiatan banjir yang menyebabkan luluh lantak rumah ya, dan sawah dan lain-lain. Yang kita lihat memang sangat luar biasa kejadiannya. Mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, ya, mereka bangkit kembali seperti biasa. Ya, memang dampaknya sangat luar biasa karena bawaan kayu, kemudian akibat terpaan air dan lumpur yang sampai hari ini membekas, ada yang sampai 2,5 meter, bahkan sawah-sawah mungkin ratusan hektar hilang tanpa batas. Oke, luar biasa. Nggak kelihatan galengan, tidak ada. Itu yang sedih ya. Tetapi ini kan musibah yang mungkin kita juga merasakan, walaupun kita tidak mengalami, tetapi kita merasakan sedihnya mereka. Oke, sahabat Lugas TV luar biasa. Pak Kadis menyinggung tadi soal ratusan hektar sawah karena ada berkaitan dengan jabatan beliau, yaitu tentang ketahanan pangan. Oke, kita bicara santai Pak Kadis. Ya. Kita mendapat informasi khususnya di Provinsi Banten ini dari masyarakat bahwa di Dinas Ketahanan Pangan ada program B2S Go to School. Boleh nih Pak Kadis disampaikan ke masyarakat luas nih kok Banten, walaupun sudah ada yang
menyampaikan ke kami nih. Tolong Bang, sampaikan apa sih program terkait tentang B2S Go to School. Silakan Pak Gadis. Ya, ini kan program saya kira yang cukup baik ya, yang saat ini memang sedang kita laksanakan. Kita akan sebenarnya ingin agar masyarakat kita sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentu harus tersedianya pangan yang beragam, bergizi, aman dan seimbang. Itu kan harapan kita. Tentu dengan program ini masyarakat lebih merasakan lagi ya, karena selama ini saya kira bukan hanya karena kekurangan pangan, gitu, tapi pangan yang tersedia ada, tetapi masyarakat yang mungkin kurang pengetahuan ya, terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, disitulah kita perlu melakukan sosialisasi mulai dari awal kepada anak-anak kita yang ada di bangku sekolah. To school atau sekolah. Ya, anak sekolah, karena di situ ada dua objek, yaitu anak-anak sekolah dan para pendidik. Nah, sehingga para pendidik juga bisa menyiapkan makanan-makanan yang memang komposisinya tadi. Karena tubuh kita kan bukan hanya butuh karbohidrat atau tidak hanya butuh protein atau lemak atau mineral, tetapi bagaimana keseimbangan dari nutrisi-nutrisi itu sehingga betul-betul makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, oleh anak-anak kita ini betul-betul memiliki kombinasi yang seimbang. Nah, makanya perlu tadi beragam, seimbang, aman, dan betul-betul itu dilakukan di dalam satu menu. Nah, kalau dulu kan disebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu. Kalau sekarang mungkin lebih agak ini lagi, karena memang sekarang teknologi juga sudah berkembang. Ya, misalnya kita punya pangan lokal ubi kayu, ya. Kalau dulu mungkin direbus, gitu kan. Nah, semacam itu. Sekarang kan ada sudah bisa variasi dengan berbagai produk, kemudian ditambah dengan tambahan-tambahan yang lain, sehingga betul-betul itu menjadi makanan yang betul-betul memiliki kombinasi tadi nutrisi. Nah, itu kan bisa dikombinasi sekarang dengan berbagai menu yang lain. Nah, itu yang sekarang kita coba jelaskan kepada para pendidik, dan ini sudah berjalan di 8 kabupaten Bagaimana kota. respon daripada dunia pendidikan khususnya anak-anak ketika melakukan kegiatan ini? Saya kira cukup baik ya respon mereka, para guru dan lain-lain, karena ini kan komitmen kita bersama. Jadi untuk mensukseskan program ini ya tidak hanya di Dinas Ketahanan Pangan, tetapi juga semua juga harus terlibat ya, sehingga betul-betul anak kita dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sesuai rekomendasi, sehingga tidak tadi ya, kalau hanya karbohidrat ya kan nggak bagus ya, atau hanya protein kan pasti artinya akan kembali ke berdampak. 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang ya kita coba yang penting makanan itu beragam, ya kan, bergizi, seimbang dan aman. Nah, jadi komposisi tadi itu sesuai dengan rekomendasi. Kalau berbicara tentang B2S Go to Ponpes, apa itu, Pak? Ya, kalau untuk dengan Ponpes sebenarnya ya tetap kita akan melihat Ponpes ini kan salah satu potensi yang luar biasa. Apalagi di Provinsi Banten ya? Ya, Provinsi Banten kan sangat luar biasa karena kita adalah wilayah yang ya religius ya. Kalau bahasa orang daerah sejuta santri 1000 ulama. Nah, ya kan? Seperti itu. Jadi kita melihat ini sebuah peluang yang bagus untuk kita kolaborasi untuk mendapatkan tambahan pangan kita. Ya, jadi kita berharap
Pompes itu Artinya ada tidak, perbedaan tadi to school ya, sama Ponpes. Ponpes ini ada kegiatan Ya. ketahanan pangan. ya, Oke. ya, kita kan melihat tadi, Iya, siap, karena siap. kan untuk memenuhi pangan ini kan, ya kalau hanya petani, Iya. ya pasti tidak bakalan ini. Tapi juga berharap Pompes ini juga bisa memberikan kontribusi Siap. Boleh, boleh. terhadap tambahan pangan. Saya melihat selama ini Pompes juga membutuhkan banyak pangan, Iya. karena mereka banyak santri, apalagi apa namanya, boarding school. Nah, itu kan butuh mulai dari beras, sayur, buah dan lain-lain. Nah, itu jadi kita masuk sekarang ke Pompes itu untuk mengajak berkolaborasi agar mantap. mereka dalam lahan sempit yang Ya. mereka miliki bisa menanam dan menghasilkan untuk minimal untuk kebutuhan mereka. Wah. Nah, itu harapan kita. Tapi kan banyak juga kalau dia Siap. tanam cabai 1000 pohon, ya kan? Ya kan nggak mungkin habis dikonsumsi buat mereka, tapi juga boleh dibawa ke pasar. Nah, itu harapan kita. Jadi tambahan pangan untuk kebutuhan masyarakat juga. Wah, ini menarik ini. Nah, ini yang memang kita lakukan pada tahun ini. Alhamdulillah 45 Pompes yang tersebar di apa namanya, kabupaten kota yang ada di Banten ini kita fasilitasi. Jadi kita fasilitasi berbagai Penyuluhan lah gitu ya. Ya, yang pertama memang memberikan penyuluhan. Penyuluhan. Kemudian yang kedua teknis budidaya yang baik. Kemudian kita fasilitasi tanaman dan benih ya, berbagai jenis ya, termasuk salah satu pangan lokal yang terkenal di kita di Provinsi Banten, yaitu talas beneng. Talas Banten. Nah, ini kita coba perkenalkan ke mereka, kemudian mereka tanam dan itu bisa menjadikan penghasilan bagi Pompes. Oke. Nah, itu yang kita bagikan bibitnya, mereka bisa tanam. Makanya kita minta ke mereka menyiapkan lahan ya 250 sampai 500 meter. Nah, nanti mereka tanam dengan komoditas yang kita berikan. Dan ini sudah berjalan. Dan ini sudah berjalan di 45 pondok pesantren. Oke. Berbicara tentang CPP, cadangan pangan pemerintah, mungkin Pak Kadis bisa jelaskan juga berkaitan tentang tadi kegiatan program itu. Kira-kira di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten seperti apa Pak cadangan pangan pemerintah Pak? Ya, Banten saya kira salah satu provinsi yang memang menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Ya, karena ini kan amanah regulasi dari undang-undang maupun PP yang memang disiapkan, dan di sana berkewajiban bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Nah, tentu ini untuk melakukan intervensi apabila ada hal-hal yang terjadi, baik bencana, kemudian intervensi berdasarkan kajian-kajian SKPG, ya, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, hasil dari pemetaan kerentanan dan kerawanan pangan. Nah, ini wajib pemerintah daerah untuk menyiapkan sehingga melakukan intervensi, tidak ada kekurangan pangan, tidak ada apa namanya, daerah-daerah yang tidak tersedia pangan. Nah, ini tugas pemerintah untuk melakukan hal itu. Itu menjamin bahwa kalau terjadi bencana dan lain-lain, pemerintah hadir ya untuk menyiapkan pangan bagi pemerintah. Oh, luar biasa. Pak Kadis, kalau petani itu kadang-kadang kan ada masalah terkait tentang penyakit di tanamannya gitu. Saya mau kasih pertanyaan ke Pak Kadis, menyampaikan ke masyarakat luas di khususnya Banten, khususnya petani yang ada di Provinsi Banten, bagaimana upaya pengawasan mutu dan keamanan pangan, misalnya pestisida atau selainnya itu di tingkat lokal. Ya, kalau kita bicara tentang keamanan pangan, kalau kita kan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Nah, itu memang tugas kita di Dinas Ketahanan Pangan. Tapi kalau bicara penerapan pestisida dan lain-lain, itu mungkin ada juga ranahnya di Dinas Pertanian. Okay. Nah, di sana kan ada namanya kegiatan GAP, Good Agriculture Practices. Tapi bagaimana budidaya yang baik juga itu mengatur bagaimana
mengatur penggunaan pestisida gitu ya. Nah, kemudian nanti kan di pabriknya, di olahan juga ada GHP ya, good handling practices. Nah itu. Jadi untuk menjamin agar beras yang keluar itu betul-betul beras yang aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau di sini kita memang tugas kita adalah PSAT dalam negeri. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pengemasan baik olahan maupun primer itu harus ada izin. Izin yang harus dikeluarkan oleh ini untuk menjaga agar pangan yang beredar itu betul-betul aman untuk dikonsumsi. Tapi untuk di kabupaten kota itu yang kelasnya adalah kelas mikro kecil. Dan itu dilakukan oleh Dinas Pertanian. Oleh Dinas Pertanian. Kemudian kalau di kalau provinsi menengah ke atas. Mikro kecil itu ada di Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pertanian. Dan ini menengah ke atas ada kewenangannya ada di provinsi. Apa kebijakan utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Banten ini, Pak Kadis? Saya kira kan ini bukan hanya kebijakan kita, tapi mulai dari pusat, ya. Apalagi sekarang kita harus menjaga inflasi, ya, sehingga harga-harga pangan ini tidak boleh naik ya secara signifikan. Oleh karenanya memang rakor inflasi tiap Senin kita lakukan. Nah ini jadi langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Satgas Pangan dan lain-lain yang terlibat. Nah ini dari hulu ke hilir harus ikut ya melakukan. Ya alhamdulillah Banten ini dalam posisi yang aman, ya tidak terlalu bergejolak. Nah, makanya tadi juga kita dengan Bapak Gubernur melakukan sidak ke pasar untuk mencari informasi apakah ketersediaan pangan, bagaimana kemudian harganya, dan hal-hal lain yang berkaitan. Apalagi sebentar lagi kan Nataru ya. Nah ini kita harus menjamin agar pangan tersedia cukup untuk masyarakat, tidak boleh ada harga yang melonjak gitu ya. Tentu kita Dinas Ketahanan Pangan juga terus-menerus melakukan gerakan pangan murah. Nah ini untuk mengendalikan agar harga tidak boleh meningkat dari yang sudah ditetapkan. Beras misalnya kan ada HET-nya, beras premium berapa, beras medium berapa, beras SPHP bulog berapa. Nah itu tidak boleh ada yang memainkan peran di pasar, itu tidak boleh. Nah makanya kita dengan Satgas Pangan, Polda Banten dan lain-lain ini ikut terlibat mengawasi ini. Kalau ada yang nakal kita sikat. Satgas Pangan di Provinsi Banten. Iya. Berjalan terus Satgas Pangan. Nah ini kan terlibat multi OPD ya. Luar biasa. Nah ini jadi memang kita jaga bersama agar pangan kita tersedia dan cukup, dan jangkauan harganya juga itu berbicara tentang kebijakan tadi, artinya mengarah ke pusat ya Pak ya. Ini strategi nih. Bagaimana strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan pokok? Kemudian langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasi kerawanan pangan di provinsi? Nah, ini kan kita terus melakukan langkah-langkah ya di hulu. Nah, kita kan harus terus meningkatkan luas tanam kita, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ini kan kita lakukan. Ya intensifikasi bagaimana kita meningkatkan produktivitas yang tadinya 7 ton, bagaimana bisa 8 ton, 9 ton. Itu kan strategi yang dilakukan. Ini teman-teman di Dinas Pertanian kan melakukan langkah-langkah itu ya, dengan teknologi pertanian yang ada, ini harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, yaitu tadi hilirisasi. Ini kan untuk menempatkan nilai tambah kita juga. Gabah kita ya, produk-produk yang lain itu harus kita olah untuk mendapatkan nilai tambah sehingga masyarakat dengan gampang dapat memperoleh pangan di wilayah kita masing-masing. Ini harapan kita. Nah, ini kan komitmen ini yang harus kita lakukan. Nah, termasuk B2B barangkali nanti BUMD kita dengan BUMD kabupaten kota ini kan harus bersinergi. Nah, mungkin nanti ada koperasi merah putih juga harus bersinergi sehingga apapun yang dihasilkan oleh para petani kita harus bisa kita olah untuk kebutuhan pangan. Jadi ketersediaan pangan kita ada gitu. Nah, kan dari luar yang tidak bisa kita produksi boleh.
Nah, kemudian yang punya kita di Banten ini yang lebih kita juga boleh supply ke tetangga kita. Wow, luar biasa. Saya mau ngasih pertanyaan ke Pak Kadis terkait mungkin ada tantangan Pak Kadis ya, tentang tantangan dan evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Apa tantangan terbesar dalam mencapai ketahanan pangan di daerah Banten? Contohnya perubahan iklim, logistik atau urbanisasi. Ya, kalau bicara di hulu, ya pasti ya hal-hal yang tadi disampaikan oleh Abang, terutama cuaca kan yang tidak menentu. Nah, ini kan bukan hanya barangkali di kita, Bang, tetapi juga di wilayah lain, karena kan anomali iklim ini kan memang sedang terjadi. Apalagi di akhir tahun ini ya. Di akhir tahun mudah-mudahan kan hujan segala macam, mudah-mudahan kita tidak ada bencana yang signifikan. Biasanya kan di sentra produksi kita kalau lagi hujan banjir. Nah, ini kan khawatir kita ya. Ini akan mengganggu ketersediaan pangan kita gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di tahun ini, mudah-mudahan gitu ya. Yang biasanya kan ini di penghujung tahun sering sekali ya kita dihadapkan pada posisi banjir gitu kan, karena intensitas hujan juga tinggi gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di tahun ini. Kemudian yang kedua ya bencana-bencana yang lain kan kita tidak bisa menduga. Nah, seperti penyakit ya kan. Nah, ini juga kadang-kadang kan mau panen sudah terserang ya. Terserang habis kan, kayak dulu apa orang coklat dan lain-lain ini seringkali terjadi di wilayah-wilayah sentra kita. Nah, oleh karenanya memang ya kita harus terus melakukan koordinasi, mungkin Dinas Pertanian dengan pasukannya, para penyuluh, para POPT ini kan terus harus mengawasi pertanaman yang ada agar bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, kemudian kita di sini juga tadi harus mempersiapkan ya cadangan pangan daerah kita ya, seperti mungkin kemarin para nelayan tidak bisa melaut ya pemerintah harus hadir agar beban nelayan ini bisa berkurang. Contohnya kita membagikan cadangan kita keluarkan sesuai dengan perintah Bapak Gubernur. Bagikan beras bantuan mereka, sosial. Bantuan sosial yang kita ambil dari cadangan pangan kita salurkan ke kabupaten kota yang memang tidak bisa melaut. Nah, itu yang terjadi kemarin. Oke. Kemudian yang kedua juga kita melakukan intervensi juga. Kita melihat dari hasil kajian kita, dari sistem kewaspadaan pangan yang kita lihat ada wilayah-wilayah yang agak rentan. Yang kalau kita tidak intervensi ini akan bermasalah ya. Ya masalahnya nanti angka stunting bisa meningkat. Nah, ini kan tidak boleh terjadi gitu. Nah, ini akhirnya kita intervensi, kita kasih CPP kita keluarkan atau dari kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini kan karena hasil dari kajian yang dilakukan. Nah, hasil pemetaan kerentanan pangan juga akan melihatkan bahwa ada 21 kabupaten di Provinsi Banten ini yang agak rentan. Nah, alhamdulillah tahun ini tinggal 21 kecamatan. Ya, tinggal 20 kecamatan. Jadi kita terus ini melakukan intervensi. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin sedikit ya wilayah-wilayah yang agak rentan pangan itu. Oke, kalau berbicara evaluasi nih Pak Kadis, evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan, apa ya Pak yang dilakukan evaluasi Pak? Kalau saya lihat karena kan tidak terlalu banyak juga. Tadi yang penting ketersediaan pangan kita ya memenuhi, tersedia dalam jumlah yang cukup walaupun ada bencana. Nah, ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur kan tiap tahun memang menambah cadangan pangan kita. Bahkan tahun ini bukan hanya dalam bentuk beras, tetapi juga ayam frozen. Nah, kita belikan juga 5,9 ton. Nah, ini dengan harapan nanti meningkatnya protein hewanin yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, sehingga
ya semakin hari kualitas kesehatan masyarakat kita semakin bagus. Oke, Pak Kadis, melalui kesempatan podcast ini boleh menyampaikan ke masyarakat luas nih, Provinsi Banten, bahwa stok ketahanan pangan kita aman berapa bulan ke depan? Ya, boleh juga. Ya, kalau kita lihat saat ini, saya yakin bahwa Banten ini aman. Aman. Ya, Oke, luar biasa. karena walaupun memang kalau kita lihat saat panen dan lain-lain kan, tapi yang kita lihat adalah stok Banten ini cukup bagus. Oke. Ya, perintah Bapak Presiden, Bulog harus menyerap lebih dari 50.000 ton. Nah, itu sudah dilakukan dan tercapai. Ya, kemudian hasil produksi juga semakin hari ya semakin meningkat. Sangat luar biasa Banten ini yang tadinya nomor 9 nasional sebagai kontributor pangan sekarang melaju ke nomor 8 nasional. Ini bukan kata saya karena saya lama di pertanian, tetapi ini adalah kata BPS. Karena semua orang kan pegang rilis Badan BPS. Pusat Statistik. Nah, itu. Jadi alhamdulillah Banten ini naik posisi ke 8 nasional. Wow, Nah, secara nasional pun ya Pak Menteri dengan gamblang menjelaskan bahwa stok pangan kita sudah melebihi 4 juta ton. Oke. Artinya sebenarnya sudah mencukupi dan kelihatan memang sampai hari ini tidak ada impor, Pak. Oke. Nah, itu yang terjadi. Kalau di Banten yakin saya, penggilingan padi juga cukup banyak, ya, apalagi wilayah-wilayah yang di selatan itu pasti mereka juga menyiapkan. Kan siklus panen itu kan kurang dari 4 bulan. Ya, apalagi sekarang sudah ada teknologi varietas baru, genyah, ya, bisa menerapkan IP 400, artinya dalam setahun bisa 4 kali. Oh. Jadi mereka yakin belum habis hasil kemarin mereka sudah panen lagi. Oke, dengan teknologi yang ada, Ya. diperkirakan 1 tahun bisa 4 kali atau Ya. 3 kali panen. Memang itu IP 400, Pak. Oh, IP 400. Jadi memang strateginya kalau secara ini kan nggak mungkin kita lakukan, ya. Tetapi dan itu yang memang kita lakukan. Oke. Kita pilih varietas yang genyah, hanya 2,5 bulan. Kemudian semainya tidak di sawah tetapi di darat. Ya, begitu panen 3 hari sudah diolah langsung. Begitu habis diolah tadi semaiannya sudah 11 hari ya. Nah, udah langsung ditanam. Oke, luar biasa. Jadi itu yang kita lakukan di beberapa wilayah. Memang tidak bisa semuanya. Nah, tapi sekarang juga peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten juga kan sangat luar biasa. Dengan Impres nomor 2 2025 kemarin, kita melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Karena pemerintah pusat juga melakukan intervensi terhadap kewenangan irigasi yang ada di daerah dikerjakan oleh pusat. Nah, itu makanya banyak kegiatan, misalnya irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, kemudian pompanisasi, dan ini kan kegiatan-kegiatan yang memang diturunkan sehingga tidak ada alasan, tidak ada air untuk nyawah, ya kan? Ya tinggal komitmennya, kelompok-kelompok yang diberikan amanah, kegiatan-kegiatan oleh pemerintah ya harus betul-betul mengoptimalkan. Jangan sampai misalnya alasannya tidak ada solar gitu kan. Nah, ini kan harus memiliki komitmen. Jadi semua anggota kelompok tani ya harus urunan untuk menyiapkan solar agar air bisa ditarik, dialirkan ke sawah-sawah sehingga bisa tanam. Yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali, bahkan menjadi 4 kali. Oke, sahabat Lugas TV. Luar biasa, stok pangan Provinsi Banten cukup baik. Dalam kesempatan ini Pak Kadis, kami minta pesan-pesan kepada khususnya pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten supaya berlomba-lomba nih untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik kelompok-kelompok tani. Dalam kesempatan ini kami persilakan Pak Kadis memberikan pesan-pesan. Baik, ya, saya melihat komitmen Pak Kiai, ya, para pemimpin pondok yang memang kita ikut sertakan dalam B2SA Go to Pompes ini luar biasa, ya. Mereka kita lihat memang sangat concern untuk ikut menyediakan pangan untuk masyarakat Banten.
ya, yang selama ini barangkali mereka lebih cenderung membeli berbagai kebutuhan Pompes, tiap pagi mereka ke pasar beli. Nah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan yang kita luncurkan ini, setidaknya mungkin sebagian sudah bisa dipenuhi. Ya, sayur mayur tadi yang memang dibutuhkan setiap saat. Nah, ini kan betul-betul kita bisa harapkan dari hasil yang dikelola oleh para santri sendiri. Itu harapannya. Mungkin ke depan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani, baik daging maupun telur, ya kita nanti juga akan memperluas, bukan saja sayur mayur, tetapi juga kita berikan fasilitas terkait dengan peternakan, perikanan. Nah ini karena itu kan juga bagian dari pangan. Nah ini kita harapkan dan kita bisa kita lakukan itu. Ya, tapi Harus kalau bisa, Pak. pengembangan kawasan segala Harus macam bukan bisa, Pak ranah Kadis. kita, ranah Harus itu bisa. ranah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan gitu kan. Nah, tetapi kalau di lahan sempit segala lain itu boleh. Nah, itu untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Nah, Oke. termasuk di Pompes. Makanya kami berharap fasilitas yang sudah kami berikan betul-betul dimanfaatkan, segera ditanam, kemudian nanti kita panen bersama dan insya Allah kita juga akan bangga bahwa Pompes juga terlibat di dalam pemenuhan pangan masyarakat Banten. Oke, terima kasih Pak Kadis, sahabat Lugas TV. Tadi saya ambil kesimpulan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten gerak cepat. Tentunya harus seimbang dengan masyarakat khususnya Banten nih, ya, supaya menciptakan ketahanan pangan untuk kita bersama, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Mudah-mudahan ke depan ini segala program yang sudah dipaparkan Pak Kadis untuk tahun ke depan lebih lagi ada evaluasi-evaluasi. Iya, memang kami harapan ya termasuk Lugas TV bisa mengekspor kegiatan-kegiatan Amin. kami karena kan saya begitu dipercaya sama Pak Gub untuk ke sini, saya sowan termasuk ke Komisi 2. Oh, sebagai mitra ya? Ya, sebagai mitra kan beliau bilang, waduh, Dinas Ketahanan Pangan belum seksi. Oh iya. Nah, jadi makanya ini insya Allah saya kira Pak Ketua Komisi 2 yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan, mudah-mudahan ini bisa kita yakinkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan juga luar biasa di dalam menjaga pangan agar pemenuhan pangan masyarakat Banten itu bisa kita penuhi. Oke, terima kasih Pak Kadis. Demikian sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, bincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan. Sampai jumpa.